Halo Sobat RBD, ketemu lagi dalam pembahasan soal prediksi SNBT 2023, materi literasi Indonesia. Mau bahas apa kita kali ini? Yuk kita lihat sama-sama. Soal pertama, perhatikan kutipan novel berikut. Silakan dibaca dulu ya. Pertanyaannya, apa yang sedang terjadi pada tokoh aku pada kutipan novel di atas? Kita lihat opsi A ya. Mengobrol dengan sang penyair. Pada kalimat pertama, kalian dapat lihat, aku ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa dia tak takut pada gelap. Karena dalam hidup ada terang dan ada gelap. Ada perempuan dan ada lelaki. Gelap adalah bagian dari alam, kata sang penyair. Dari kalimat ini, kita dapat simpulkan bahwa pembicaraan dengan penyair sudah terjadi di masa lalu. Opsi B, dikurung di tempat yang gelap. Bisa kalian lihat di paragraf 3. Setelah berbulan-bulan mereka sekap di tempat gelap, aku sudah mulai mengenal bau tubuh mereka. Namun, hal ini menunjukkan tokoh aku sebelumnya dikurung atau ditempatkan di ruangan yang gelap. Tetapi, dalam cerita, kondisi tokoh aku secara keseluruhan merujuk ke tokoh aku dalam keadaan sedang diculik dan ditawan. Opsi C, tertangkap basah oleh polisi. Pada teks sama sekali tidak disinggung soal polisi ya. Sekarang kita lihat ke opsi D, diculik dan ditawan oleh 4 orang. Nah, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada tokoh aku pada kutipan novel di atas, kalian dapat temukan pada paragraf 3, yaitu selama sejam kami berputar-putar, aku sudah bisa menebak ada 4 lelaki yang mendampingiku. Setelah berbulan-bulan mereka sekap di tempat gelap, aku sudah mulai mengenal bau tubuh mereka. Satu lelaki menyetir yang jarang bersuara. Seseorang di sebelahnya jarang mengeluarkan komentar kecuali jika harus membentak kedua lelaki yang mengapit di kiri kananku di kursi belakang. Dialah si mata merah, satu-satunya dari mereka yang pernah kulihat wajahnya dan kukenali dari bau rokok kreteknya yang menghambur dari mulutnya. Di sebelah kanan dan kiriku pasti kedua lelaki besar, yang biasa kusebut manusia pohon dan si raksasa, yang mengirim bau keringat tengik. Hal yang terjadi pada tokoh aku menyeratkan bahwa tokoh aku diculik dan ditawan oleh 4 orang, yaitu si supir, si mata merah, si manusia pohon, dan si raksasa. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, diculik dan ditawan oleh 4 orang. Tapi kita lihat dulu opsi E ya. Berjalan-jalan bersama mata merah. Tokoh aku dalam kutipan di atas jelas bukan sedang berjalan-jalan ya. Jadi sudah dapat kita pastikan jawabannya pasti opsi D. Beralih ke soal kedua dari kutipan novel yang sama. Pertanyaannya, kutipan manakah yang menjadi bukti hal yang terjadi pada tokoh aku? Opsi A, di sebelah kanan dan kiriku pasti kedua lelaki besar yang biasa kusebut manusia pohon dan si raksasa yang mengirim bau keringat tengik. Opsi ini menunjukkan posisi duduk tokoh aku yang diapit oleh manusia pohon dan si raksasa. Opsi B, dia berkata bahwa dia tak takut pada gelap, karena dalam hidup ada terang dan ada gelap. Ini merupakan kalimat sang penyair yang tidak menunjukkan bukti apapun yang terjadi terhadap tokoh aku. Opsi C, inilah celakanya jika sejak kecil kita diajarkan menajamkan indera penciuman karena ibu adalah seorang koki yang dahsyat. Ini memperlihatkan bahwa tokoh aku memiliki indera penciuman yang tajam karena ibunya adalah seorang koki. Opsi D, aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan atau kekelaman. Hal ini merupakan hal yang melintas di pikiran tokoh aku karena teringat akan pembicaraannya dengan sang penyair di masa lalu. Opsi E, setelah berbulan-bulan mereka sekap di tempat gelap, aku sudah mulai mengenal bau tubuh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh aku sudah mengalami penculikan dan penyekapan selama berbulan-bulan. Jadi, jawaban dari soal kedua ini adalah opsi E. Gimana Sobat RBD? Mudah bukan? Kalau kalian ada request materi apa lagi yang akan kita bahas berikutnya, silakan chat di kolom komentar ya.
Sekarang kita lihat soal ketiga. Dibaca dulu teksnya lalu kita lihat pernyataannya sama-sama ya. Pernyataan pertama. Pada 2019, Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota baru Indonesia dari DKI Jakarta ke Sulawesi Barat. Pernyataan pertama ini salah ya. Pada paragraf terdapat kalimat, ibu kota akan dipindah ke 2 kabupaten di Kalimantan Timur, bukan ke Sulawesi Barat. Mari kita lihat pernyataan kedua. Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, yang berada di 2 kabupaten di Kalimantan Timur dipimpin oleh presiden yang baru pada 2024. Pernyataan kedua benar, sesuai dengan kalimat terakhir di paragraf pertama bahwa Istana Negara akan dipindah pada 2024 mendatang bersama 4 kementerian. Nah, beralih ke pernyataan ketiga. Istana Negara bersama 4 kementerian lainnya nantinya akan dipindahkan ke Nusantara pada fase awal penggantian ibu kota baru. Pernyataan ketiga benar, sesuai dengan kalimat terakhir di paragraf pertama, bahwa Istana Negara akan dipindah pada 2024 mendatang bersama 4 kementerian. Pernyataan keempat adik-adik. Berdasarkan UU IKN Pasal 6, ibu kota baru Indonesia berbatasan dengan Selat Makassar yang berada di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Pernyataan keempat benar, sesuai dengan UU IKN Pasal 6, yaitu di timur berbatasan dengan Selat Makassar. Nah, gimana adik-adik? Gampang kan? Biar makin terasa, yuk perbanyak latihan soal menjelang ujian SNBT 2023 mendatang. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial Rumah Belajar Digital untuk melihat tipe-tipe soal SNBT lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah! Terima kasih udah nonton video dari Rumah Belajar Digital. Jangan lupa cek website rbdigital.id buat ikutan tryout kami dan lihat pembahasan lengkapnya ya.